Halo, selamat pagi, siang, atau sore, tergantung kalian nontonnya kapan. Siang, pagi, atau sore, atau malam, tidak masalah. Untuk kali ini, kalian akan mempelajari tentang titik dan garis, tentang pemahaman mengenai, terutama tentang pemahaman mengenai titik dan garis, di mana ada beberapa pemahaman mengenai bentuk titik dan garis. Langsung saja kita mulai dengan titik, yakni bentuk yang paling sederhana, tidak mempunyai dimensi, hanya menempati ruang yang sangat kecil. Ada 3 pemahaman mengenai titik. Yang pertama adalah titik sebagai bentuk yang sangat kecil yang menempati ruang yang lebih besar dibandingkan dengan bentuk tersebut. Ya. Saya ketika membuat di sini, kotak di sini kecil, sangat kecil jika dibandingkan dengan kertas yang ada di sini yang ditempati oleh titik di sini. Ini walaupun saya menggambar bidang berbentuk pujus sangkar sini, tapi karena sangat kecil, ini akan menjadi titik jika dipahami dengan pemahaman yang pertama, yakni bentuk yang menempati bentuk yang sangat kecil relatif terhadap bidang yang ditempatinya. Itu titik yang pertama. Atau kalau di bahasa Inggris kan istilahnya adalah dot. Ya, dot. Titik yang kedua, pemahaman yang kedua adalah titik sebagai spot, atau bahasa Inggrisnya spot. Titik yang merupakan bentuk yang berasal dari impresi bentuk lain yang disentuhkan pada ruang. Seperti apa itu? Jadi impresi atau bekas ya. Ketika saya menyentuhkan ujung spidol ini di sini, ini ada bekasnya, sangat kecil, titik, menjadi titik. Atau saya menyentuhkan ini sedikit mendatar dan bentuknya atau rautnya memanjang. Ini seperti garis, tapi karena hanya berasal dari satu sentuhan, bekasnya ini bisa disebut titik. Titik pemahaman kedua, yakni impresi bentuk yang dihasilkan dari sentuhan suatu benda yang lain di atas suatu bidang. Oke. Entah itu besar, dalam pemahaman yang kedua ini, entah itu besar, entah itu kecil, asal hasilnya berasal dari satu kali sentuhan, itu bisa disebut titik. Oke, ekstrimnya begini. Saya sentuh seperti ini, kecil, ini titik. Saya pakai spidol yang lebih besar. Nah ya. Ternyata ini yang paling besar yang saya punya. Oke. Ya, saya cari contoh ekstrim lagi, lebih ekstrim. Saya buat stempel. Saya ambil stempel seperti ini. Saya sentuhkan di atas kertas seperti ini. Walaupun ini bidangnya sangat bidangnya kompleks, bentuknya kompleks, tidak sekecil titik yang sentuhan spidol ini juga termasuk
masih memenuhi kriteria sebagai titik jika dipahami dengan pemahaman yang kedua. Atau lebih ekstrim lagi, kalau saya misalnya ini bidang ya, kita batasi saja ruang seperti ini. Saya buat ruang kecil dan saya kembali membuat stempel ini, itu kan stempel di ruang ini. Ketika kita memahami titik dalam pemahaman yang pertama, ini ruang ya, ruangnya ini aja. Ketika kita memahami titik dalam pemahaman yang pertama, ini tidak memenuhi kriteria titik karena ini cukup besar jika dibandingkan dengan ruang yang ditempatinya. Tapi ketika kita memahami dengan pemahaman yang kedua, titik sebagai hasil atau impresi atau bekas dari suatu sentuhan, suatu benda, ini memenuhi, yaitu titik yang kedua, pemahaman yang kedua. Istilah bahasa Inggrisnya tadi sudah saya sebut, titik yang pemahaman kedua ini bisa disebut dengan spot. Itu saja, spot. Oke, jadi ada dot, spot. Nah, yang terakhir adalah titik. Ya, saya gambar aja. Ini titik yang pemahaman yang ketiga. Saya ganti spidol, drawing pen yang lain. Oke, untuk pemahaman yang ketiga, saya jelaskan dulu dari awal. Ketika saya buat anak panah seperti ini, ya ujung dari anak panah ini membentuk titik, menunjuk ke suatu titik, suatu tempat yang sangat kecil yang spesifik. Ketika saya buat anak panah yang lain, titiknya pindah, walaupun di sini tidak nampak titik. Di mana titiknya? Ketika kita tarik garis dari anak panah ini, kemudian anak panah ini, sekitar sini titiknya. Nah, titik dalam pemahaman ini adalah titik sebagai titik sebagai suatu petunjuk. Petunjuk berarti sesuatu yang ditunjuk. Atau dalam bahasa Inggris disebut point. Walaupun kita tidak melihat titik di sini, tapi karena ada suatu tanda di sini yang menunjukkan suatu posisi yang akhirnya bertemu di suatu titik, di sini adalah titik. Bisa dibilang ini titik imajiner, tapi tidak semua titik dalam pemahaman ini adalah titik imajiner. Karena ketika saya misalnya buat dua garis silang seperti ini, pertemuan di antara dua garis ini adalah poin yang menjadi sebuah titik. Ketika saya buat kurva di sini, bagian ekstrim atau bagian turning point-nya, namanya point ya, tadi sudah saya buat point. Turning point-nya ini adalah titik, walaupun tidak membentuk titik seperti yang pertama apalagi yang kedua. Ya, kalau kita gambarkan ya dengan titik bantu di sini atau di sini, atau jika kita melihat dari dua anak panah ini, titiknya sekitar sini. Jadi ini akhirnya menjadi titik nyata. Ya, ada 3. Pertama adalah dot, kedua adalah spot, yang ketiga adalah point. Dot adalah titik dalam arti bentuk, entah itu bidang, entah itu gempal, entah itu garis, entah itu titik sendiri, selama itu menempati suatu ruang,
yang ukurannya jauh lebih besar daripada daripada bentuk itu akan menjadi titik dalam pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua adalah titik sebagai impresi, sebagai bekas suatu sentuhan. Ya, hanya satu sentuhan, karena ketika kita menyentuh dan ditarik ini jadi garis, sekecil apapun itu, garis kita geser dikit ini jadi garis. Tapi ketika hanya sentuh, ini titik. Ya, seperti stempel ini titik. Yang ketiga adalah poin. Poin adalah titik sebagai suatu petunjuk, sebagai sesuatu yang ditunjuk. Ya, seperti ini ya, pertemuan antara dua anak panah, ujung anak panah, kemudian titik ekstrim atau turning point, pertemuan antara dua garis, ini juga titik, atau juga sudut suatu bidang. Ini adalah titik dalam pemahaman yang ketiga. Ya, seperti itu titik. Kita lanjut membahas garis. Setelah membahas titik, kini saatnya kita beralih ke garis. Oke, apa itu garis? Garis adalah bentuk kedua setelah titik yang memiliki dimensi panjang, satu dimensi saja. Garis dibedakan menjadi 3 macam. Pertama adalah garis nyata, garis imajiner atau garis semu. Ketiga adalah garis konfiguratif. Apa itu garis nyata? Garis yang kita mulai dari yang pertama, itu garis nyata, yang paling gampang. Garis nyata adalah garis yang terlihat. Ya, buat garis seperti ini, jadilah garis nyata. Nah, garis nyata tidak harus memiliki ketebalan. Selama itu kelihatan, itu adalah garis nyata. Batas antara bidang kertas ini dengan bidang alas potong ini, yang dalam hal ini berfungsi sebagai ruang bagi kertas ini menjadi garis. Dan garis itu kelihatan, terlihat batas-batasnya, itu garis nyata. Ketika saya melipat kertas bekas, ini kertas bekas ya, tolong diabaikan gambar kubusnya. Ketika saya lipat seperti ini, ya, lipatan ini terlihat garis. Ini garis nyata juga. Selama itu terlihat dan berbentuk utuh garis, itu adalah garis nyata. Sekarang kita beralih ke garis semu. Garis nyata sudah, sekarang kita beralih ke garis semu. Apa itu garis semu? Garis imajiner. Sinonimnya garis imajiner. Seperti apa itu? Adalah garis yang sebenarnya tidak terlihat, tapi diada-adakan. Nah, seperti apa itu? Misalnya contoh paling saya kasih contoh di atas kertas. Saya buat 2 titik di sini. Sebut saja titik A dan titik B. Ketika saya diam saja, nggak menjelaskan apa itu titik A, titik B, ngapain aja, ini nggak ada garis. Tapi ketika saya menyatakan bahwa titik A dan B itu berhubungan, muncullah garis
walaupun tidak terlihat. A dan B berhubungan, otak kita akan memunculkan garis di sini walaupun mata kita tidak melihat. Contoh lain, misalnya kita kalau kalian ya saya buat titik seperti ini. Kemudian saya buat angka 1, 2, 3, 4. Ini akan muncul garis karena otak kita terpicu angka 1, 2, 3, 4 ini. Walaupun saya tidak bilang ini berhubungan atau tidak, otak kita akan memunculkan garis di situ. Bagaimana bisa? Angka 1, 2, 3, 4 ini urut dan berada di samping titik. Otak kita akan menerjemahkan bahwa titik 1, titik 2, titik 3, titik 4 ini berhubungan karena ada urutan di situ yang dinyatakan. Walaupun saya tidak bilang ini berhubungan. Tapi karena ada angka yang berurutan, ini otak kita berusaha memunculkan garis di situ. Walaupun saya tidak menggambar garis, hanya menggambar titik. Contoh lain, garis semu adalah batas negara. Batas negara itu kalau kalian lihat perbatasan antara Indonesia dan Malaysia itu hanya terjadi dari patok-patok. Tapi di situ dinyatakan bahwa antara patok yang satu dan patok yang lain itu berhubungan sebagai batas negara. Yang di utara patok itu milik Malaysia, yang di selatan patok itu milik Indonesia. Tapi pengecualian terutama untuk perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko itu garis nyata. Di peta ada, di kenyataan ada. Garisnya apa? Bentuknya pagar. Juga perbatasan antara Kanada dan Amerika itu garis nyata juga. Jadi kalau antara Amerika dan Kanada itu ada hutan. Nah, batasnya itu pohonnya ditebangi sampai dalam lebar sekian meter, ditebangi memanjang sepanjang garis batas antara Amerika dan Kanada. Bentuk kalau dilihat dari udara itu kelihatan garisnya. Oke, garis semu yang berikutnya yang sebagai contoh itu ada rasi bintang. Ya kalian tahu lah Taurus, Cancer, Orion, Sagittarius. Itu bintang-bintang posisinya di tempat tertentu, kemudian orang menghubung-hubungkannya sehingga muncul garis. Garisnya tidak kelihatan di mata, tapi kelihatan di otak kita. Yang ketiga adalah garis konfiguratif. Garis yang muncul akibat hubungan antara beberapa bentuk yang disusun dengan irama tertentu. Ya, saya buat titik di sini. Titik pemahaman pertama ya. Saya buat dengan irama yang konstan dengan satu arah seperti ini. Ini membentuk garis konfiguratif, garis yang muncul akibat
adanya beberapa bentuk yang disusun sedemikian rupa sehingga disusun dalam satu arah ya. Jadi beberapa bentuk yang disusun berirama satu arah itu, atau bukan satu arah, mengikuti arah tertentu, itu garis konfiguratif. Nah, kalau saya buat garis putus-putus, ini juga garis konfiguratif. Walaupun garis yang putus itu, garis pendek-pendek ini juga sudah menjadi garis. Ini garis nyata, kemudian keseluruhan ini garis konfiguratif. Kalau kalian lihat satu garis di sini yang pendek ini satu garis nyata, tapi ketika disusun berirama ini menjadi garis konfiguratif. Ya, seperti itu. Macam-macam garis. Oke, beralih dari pemahaman garis, kita akan memahami juga tentang arah, kemudian route dari garis. Route ya, route ciri khas. Raut garis hanya ada dua, lurus dan melengkung. Bagaimana dengan zigzag seperti ini? Bagaimana dengan bergelombang seperti ini? Yang zigzag ini adalah, ya, ini lurus ya, saya tulis saja. Atau kurva, melengkung atau kurva. Yang zigzag seperti ini istilahnya adalah lurus majemuk. Yang ini melengkung majemuk. Seperti itu. Hanya dua. Bagaimana dengan kombinasi? Misalnya seperti ini. Nah, ini tak beraturan, saya buat tidak beraturan ya. Ini bisa disebut majemuk campuran. Seperti itu, raut dari garis. Kemudian garis itu juga mempunyai arah. Arah ya vertikal, horizontal, diagonal. Itu saja arah dari garis. Nah, kadang kita nggak bisa nggambar kadang kita ketika spontan menggambar itu horizontalnya atau vertikalnya tidak benar-benar lurus. Bagaimana dengan seperti itu? Ini kebiasaan saja, bukan baku ya. Selama tidak melebihi kemiringan 15 derajat, itu masih bisa disebut, kalau itu horizontal, toleransi tidak melebihi toleransi 15 derajat, garis mendatar itu masih bisa disebut horizontal. Vertikal walaupun agak miring, selama tidak melebihi toleransi 15 derajat, itu masih bisa disebut vertikal. Lebih dari toleransi itu
bisa dibilang diagonal, tapi itu tidak baku. Jadi ada beberapa pendapat lain yang mengatakan mana batas antara horizontal, vertikal, dan diagonal. Ada yang bilang lebih 15 derajat, yang di bawah 15 derajat. Itu tidak baku, hanya kebiasaan saja. Umumnya toleransinya 15 derajat. Kemudian raut, kemudian arah dari garis. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap kalian paham. Kalau misalnya ada yang belum dipahami, silahkan japri saya selama jam kerja, atau mungkin bisa langsung ditanyakan di kelas luring, atau langsung datang ke ruang dosen ketika saya hadir. Ya, terima kasih. Selamat pagi, siang, atau sore, atau malam bagi yang menonton, sesuai dengan kondisi atau sesuai dengan waktu kalian menonton. Terima kasih. Sampai jumpa, sampai bertemu di video berikutnya.